Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin sekalian, ada pepatah mengatakan mengenai Subhanul Yaum Rijalul Qom. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Namun demikian, anak muda ini terkadang bersemangat penuh tetapi melalaikan waspada. Inilah pembahasan saya mengenai artikel kali ini, strategi bimbingan keagamaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Sentra Antasena Magelang. Bersama saya Sarah Syafahira, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Magelang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Manusia melewati beberapa fase perkembangan dalam hidupnya. Salah satunya yaitu masa remaja. Masa remaja merupakan bagian umur di mana manusia memiliki kelabilan dalam hidupnya. Nah, kelabilan dalam hidupnya ini terkadang membawa ketergangguan keberfungsian sosial di masyarakat yang tadinya belajar dan bermain menjadi mulai melakukan tindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat. Nah, anak yang melakukan tindakan kejahatan ini disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa ABH terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana, dan juga anak sebagai saksi tindak pidana. Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah mencatat pada tahun 2022 kasus mengenai ABH ini mencapai 1.434 kasus. Nah, pada dasarnya anak yang berkonflik dengan hukum ini ternyata memiliki pemahaman keagamaan yang minim. Sentra Antasena hadir sebagai pusat rehabilitasi anak bagi anak yang berhadapan dengan hukum, di mana memiliki wilayah kerja di Jawa Tengah, DIY, dan juga Kalimantan Barat. Sejauh mana instruktur keagamaan dalam memberikan strategi bimbingan keagamaan dalam bidang akidah, akhlak, dan juga ibadah pada anak yang berhadapan dengan hukum? Penelitian ini menghasilkan strategi bimbingan keagamaan yang tepat bagi anak yang berhadapan dengan hukum, di mana dalam bidang keagamaan yaitu akidah, akhlak, dan juga ibadah anak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana menggambarkan fakta-fakta di lapangan mengenai strategi bimbingan keagamaan dan juga faktor penghambat dari adanya bimbingan keagamaan ini. Sumber data berasal dari hasil wawancara, yaitu instruktur keagamaan baik dari Sentra Antasena Magelang maupun kerjasama dengan pihak luar, yaitu Penghulu KUA Tempuran, dan juga terdapat 2 ABH dari Sentra Antasena Magelang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bimbingan keagamaan yang digunakan oleh Sentra Antasena Magelang terdiri dari 3, yaitu strategi layanan dasar, strategi responsif, dan juga strategi dukungan. Strategi layanan dasar merupakan strategi bimbingan keagamaan di mana untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi penerima manfaat atau anak yang berhadapan dengan hukum di Sentra Antasena Magelang. Strategi ini tercantum dalam kegiatan rutin setiap harinya, yaitu adanya sholat berjamaah secara rutin, pengecekan bacaan hafalan sholat, kemudian pengecekan doa-doa, dan juga membaca Al-Quran. Sebagai contoh, seperti anak si A ini merupakan anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya di jalanan, kemudian direhabilitasi oleh Sentra Antasena untuk mendapatkan bimbingan keagamaan, salah satunya yaitu dengan proses belajar membaca Al-Quran, dan dimana anak ini belum bisa membaca Al-Quran, dan anak ini ternyata pengucapan pelafalan kata Bismillah ternyata masih simil, sehingga instruktur keagamaan perlu ekstra dalam memberikan bimbingan keagamaan pada anak ini. Yang kedua yaitu ada strategi responsif. Strategi ini merupakan strategi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh anak yang dibantu oleh instruktur keagamaan. Nah, strategi bimbingan keagamaan ini tercantum dalam kegiatan rutin di setiap hari Senin hingga hari Kamis di pukul 1 hingga pukul 2, di mana anak ini diberikan pemahaman mengenai akhlak. Dan akhlak ini materinya itu bergantung pada kenakalan-kenakalan yang mereka hadapi, baik itu yang menyebabkannya masuk ke dalam Sentra Antasena ataupun yang ia lakukan ketika proses rehabilitasi. Nah, materi akhlak ini diharapkan mampu untuk mengubah perilaku anak ini menjadi
lebih baik. Dan yang terakhir tentunya strategi bimbingan keagamaan ini perlu adanya dukungan dari pihak luar, yaitu penyuluh KUA Tempuran, yaitu strategi bimbingan keagamaan dukungan. Strategi ini tercantum dalam kegiatan rutin di setiap hari Jumat, yaitu adanya materi yang diberikan yaitu berupa ibadah. Hal ini mengapa perlu dilakukan karena anak-anak di sana itu berusia di bawah 18 tahun, di mana anak tersebut tentunya sudah balik sehingga mampu diharapkan timbul penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia mampu melaksanakan sholat secara rutin. Semua ini tentunya tidak lepas dari adanya bantuan dari pekerja sosial yang tak henti-hentinya untuk mengingatkan setiap anak yang berhadapan dengan hukum ini di sentra Antasena, yaitu salah satunya metode peringatan yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 67, yaitu wa illam taf'al, dan jika kamu tidak kerjakan. Poin yang kedua yaitu faktor penghambat dari strategi bimbingan keagamaan di sentra Antasena Magelang, yaitu diantaranya kurangnya kesadaran diri pada penerima manfaat, karena notabene mereka adalah anak yang terbiasa untuk melanggar tata tertib yang ada, dimulai dari ketidakdisiplinan saat mulai bimbingan keagamaan dengan datang terlambat, kemudian tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan proses rangkaian kegiatan di bimbingan keagamaan sentra Antasena Magelang. Ada yang berbicara sendiri, ada yang mengantuk, ada yang tidur, ada juga yang tidak mendengarkan penjelasan dari pemateri. Yang terakhir yaitu adanya instruktur keagamaan yang minim jumlahnya, sedangkan jumlah penerima manfaat ini 45. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.